dulu ya. Siapa nih ketua kelasnya? Abdian, Pak. Oh ya, Abdian. Yes, Abdian. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa di dalam hati. Berdoa mulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Belajar apa kita sekarang? PKN, Pak. Belajar PKN. Tapi kayaknya pada lusus semuanya. Iya, Pak. Dari pagi, Pak. Iya. Udah sarapan belum nih? Udah sarapan. Oke. Biar pelajaran kalian bermanfaat hari ini, artinya tidak duduk dan pulang sebaiknya ini Bapak ada yel-yel buat kalian semua ya. Mudah-mudahan ini seru buat kalian ya. Kalau Bapak bilang bagaimana biar belajar bermanfaat, kalian jawab semangat dong, masa enggak gitu ya. Nanti yes ya. Oke, siap, Pak. 1, 2, 3. Bagaimana biar pelajaran kalian bermanfaat? Semangat dong. Yes. Duduk. Padahal selesai semuanya ya. Baik, langsung saja ke topik awal. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, kita akan mempelajari makna demokrasi. Jadi apa sih itu yang dinamakan demokrasi? Yang kedua, kita akan mempelajari klasifikasi demokrasi. Jadi apa saja sih bentuk-bentuk demokrasi? Yang ketiga, kita akan mempelajari prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Dan yang terakhir, kita akan mempelajari tentang periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila di Indonesia. Jika kita membicarakan sistem dan dinamika demokrasi di Indonesia. Jika kita membicarakan tentang sistem dinamika demokrasi di Indonesia, maka yang kalian harus pahami terlebih dahulu yaitu arti demokrasi. Jadi demokrasi ini sebetulnya luas cakupannya gitu, dan bentuknya juga bervariasi. Sebenarnya apa sih itu yang dinamakan demokrasi? Nah, ini Bapak mau tanya satu persatu pada kalian. Wiwin, apa sih itu demokrasi? Pemerintahan, Pak. Pemerintahan. Demokrasi pemerintahan. Ada lagi? Bebas bersuara. Ya, apa? Bebas bersuara. Bebas bersuara. Bebas. Bebas suara. Bebas bersuara. Iya. Bebas bersuara. Kemudian Kekuasaan rakyat, Pak. kekuasaan. Jadi yang kalian sebutkan tadi yaitu pemerintahan, bebas bersuara, dan kekuasaan
itu tidak bisa disalahkan, itu masih benar. Karena pada prinsipnya demokrasi ini adalah kedaulatan rakyat. Demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Pada prinsipnya demokrasi ini adalah kedaulatan rakyat, sehingga rakyat mempunyai kekuasaan untuk menata negara ini. Mungkin kalian tidak asing lagi mendengar kata demokrasi. Mungkin kalian sering mendengar itu di TV, radio, atau koran. Nah, itu adalah demokrasi yang kalian dengarkan. Mungkin kalian sering menggambarkan gitu, apa sih itu demokrasi itu? Atau demokrasi adalah sebuah unjuk rasa atau pemilu? Nah, itu benar, itu tidak bisa disalahkan. Dan jika kalian berpikir bahwa demokrasi ini adalah suatu yang musuh di mana hak-hak rakyat dipertanggungjawabkan, sebenarnya itu salah. Kenapa salah? Karena sesungguhnya kalau kerusuhan itu adalah kesadaran diri pada diri kita sendiri. Jika kalian memang cinta pada negeri ini, cinta pada budaya kalian, jika kalian nasionalisme tinggi gitu, dan itu kalian tidak akan merusak negara ini. Contoh, kasih contoh. Misalkan, saya ini calon presiden, saya tidak akan bermacam-macam pada negara ini. Saya akan tunjukkan, saya akan membuat kemajuan di negara ini. Nah, itu sebuah kesadaran diri pada sendiri bahwa saya calon presiden tidak akan merusak. Itu contoh kecilnya ya. Langsung saja kita ke topik awal. Kata demokrasi ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya demos dan kratos. Demos artinya rakyat dan kratos artinya pemerintahan. Sehingga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi merupakan istilah politik yang berarti pemerintahan rakyat. Hal ini dapat diartikan negara demokrasi adalah kekuasaan rakyat. Ini ada seorang filosofi ya, dari Abraham Lincoln. Beliau ini adalah Presiden Amerika ke-16 Amerika Serikat, terkenal sebagai penetap konsep dasar demokrasi. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya rakyat dengan serta-merta mempunyai kebebasan dalam kehidupan berpolitiknya, termasuk tentang negara ya. Paham ya sampai sini? Apa itu demokrasi? Nanti keluar di ujian kalian harus bisa ya. Selanjutnya kita akan mempelajari klasifikasi demokrasi. Demokrasi ini dijadikan sebagai sistem politik yang dianut oleh sebagian besar negara di dunia. Artinya itu bermacam-macam. Ada demokrasi berdasarkan titik berat perhatiannya, berdasarkan ideologi dan proses penyaluran kehendak rakyat. Sekarang kita bahas yang pertama, demokrasi berdasarkan titik berat perhatiannya.
Demokrasi berdasarkan titik berat perhatiannya dibagi menjadi tiga, yaitu formal, material, dan gabungan. Jadi formal itu apa, demokrasi material itu apa, dan gabungan apa? Coba dibaca, siapa ya? Wiwin. Demokrasi formal yaitu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Stop. Ya. Jadi demokrasi formal ini dia demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik. Artinya rakyat dibebaskan gitu, dengan pandangan-pandangan politiknya tanpa disertai menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Yang kedua, coba baca artian Demokrasi material yaitu demokrasi yang dititikberatkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan dalam bidang politik kurang diperhatikan. ya. Jadi demokrasi material ini adalah demokrasi di mana rakyatnya itu mempunyai persamaan, bebas persamaan dalam upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi. Jadi dalam bidang ekonomi sama dari kaum elit, kaum bawah, semua bisa makan. Biasanya demokrasi material ini yaitu dianut oleh sebagian besar negara komunisme. Yang ketiga ada demokrasi gabungan. Jadi demokrasi gabungan ini adalah demokrasi formal material, di mana baik dari formal, baik dari material itu diambil dari demokrasi gabungan. Namun buruknya dari demokrasi formal dan material itu tidak dipakai. Selanjutnya demokrasi berdasarkan ideologi. Coba nih yang lagi bengong aja nih, Evelyn, coba baca demokrasi konstitusional. Demokrasi konstitusional yaitu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan dan individualisme. Ya. Jadi demokrasi konstitusional ini demokrasi yang didasarkan pada kebebasan individu gitu. Jadi individunya diberi kebebasan, namun pemerintah justru diberikan batasan dengan adanya konstitusi ini. Pemerintah dibatasi oleh konstitusi. Yang kedua ada demokrasi rakyat. Demokrasi rakyat adalah demokrasi yang mencita-citakan kehidupannya tidak benar sosial gitu. Dan peralatan negara itu sebagai pemilikan pribadi. Biasanya demokrasi rakyat ini dianut oleh negara Marxisme dan komunisme ya. Yang terakhir ada demokrasi berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat, yaitu demokrasi langsung dan tidak langsung. Jadi apa nih bedanya? Ada yang tahu nggak bedanya? Iya. Baik, kalau nggak ada yang tahu biar Bapak jelaskan ya. Jadi demokrasi langsung ini adalah warga negaranya bebas untuk menentukan kebijakan negara, sedangkan demokrasi tidak langsung adalah dalam menentukan kebijakan umum itu dibatasi oleh perwakilan secara perwakilan. Misalkan ada lembaga yang mewakili rakyatnya untuk memilih. Baik, langsung yang ke poin ketiga, yaitu prinsip-prinsip demokrasi. Coba dibaca Abian.
Prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi dan pelaksanaan dari berdirinya negara demokrasi telah terakomodasi dalam konstitusi negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi dapat ditinjau dari pendapat Al-Maududi yang kemudian dikenal dengan tokoh guru demokrasi. Menurutnya prinsip-prinsip demokrasi adalah Jadi prinsip-prinsip demokrasi ini ada 11. Yang pertama, kedaulatan rakyat, pemerintah berdasarkan yang perintah dan kekuasaan mayoritas, hak minoritas, jaminan HAM, pemilihan bebas jujur dan adil, dan persamaan di depan hukum, proses hukum yang wajar dan seterusnya ya. Banyak sekali. Namun apa sih itu yang dinamakan soko guru demokrasi? Ini ada kata-kata soko guru demokrasi. Apakah berhubungan dengan prinsip? Bisa dijelaskan, Mimin? Apa itu soko guru demokrasi? Ya, jadi biar Bapak jelaskan ya. Soko guru demokrasi ini adalah suatu yang menyanggah, di mana untuk menyanggah sebuah negara itu ada prinsip-prinsipnya gitu. Ke-11 prinsip ini adalah prinsip dari demokrasi. Jadi ini nanti tolong Bapak kasih tugas kepada kalian, tolong ini nanti dicatat, nanti Bapak kasih slide-nya, nanti kalian aktifkan sendiri di buku tulis ya. Besok dikumpulkan. Jadi pengertian apa itu kedaulatan rakyat, pemerintah berdasarkan kekuasaan mayoritas itu nanti diartiin. Selanjutnya poin terakhir, periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila diawali dari masa kemerdekaan, yaitu tahun 1945 dan 1949. Jadi pada masa kemerdekaan tersebut, pada zaman revolusi kemerdekaan tersebut, di mana demokrasi belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Karena apa? Karena penguasa dan rakyat-rakyat pada waktu masa itu masih memperjuangkan kolonialismenya di Indonesia. Adapun dalam 1945 sampai 1949 ini ada secercah harapan. Yang pertama ada hak keseluruhan, dan di mana pemerintah absolut, di mana pemerintah menjadi diktator gitu, tapi dibatasi oleh Komite Nasional Indonesia. Selanjutnya pada masa demokrasi parlementer, yaitu 1949 sampai 1959. Ini dia pada 1949 sampai 1959 ini dia mengganti-ganti konstitusi. Negara ini sudah 2 kali berganti konstitusi. Yang pertama konstitusi RIS pada 1949 sampai 1950, di mana Indonesia ini menganut demokrasi kuasi parlementer. Indonesia rencananya mau menjadi negara serikat. Langsung diganti lagi habis itu pada masa yang sama menjadi konstitusi Indonesia menjadi UUDS 1950. Pada waktu itu Indonesia masih menganut parlementer. Kemudian lahirlah demokrasi terpimpin, pemikiran
Bapak Insinyur Soekarno, yang artinya yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Jadi I.R. Soekarno itu mempunyai pemikiran demokrasi terpimpin dari tahun 1999 sampai 1965. Ini bisa disebut dengan Orde Lama. Orde Lama. Selanjutnya masuk era yang baru, dikenal dengan demokrasi Pancasila pada tahun 1965 dan 1998, di mana ada peristiwa yang namanya Super Semar. Super Semar. Super Semar apa sih itu? Super Semar itu adalah surat perintah 11 Maret 1966, di mana waktu itu ada kejadian PKI di Indonesia, kudeta beberapa jenderal, dan terus habis itu Soekarno mengeluarkan Super Semar, surat perintah 11 Maret. Di situ di mana Soeharto menjadi presiden di Indonesia. Kemudian sehabis demokrasi Pancasila Orde Baru adalah demokrasi Pancasila pada masa reformasi, yaitu 1998 sampai sekarang. Diawali dengan adanya konflik, di mana pada waktu itu Jenderal Soeharto lengser dari jabatannya dikarenakan krisis moneter, di mana adanya demo besar-besaran pada waktu itu. Pada masa demokrasi Pancasila ini, pada masa reformasi ini, tidak jauh beda dengan masa Orde Baru. Hanya saja demokrasi Pancasila yang dipimpin B.J. Habibie itu diperbaguskan, istilahnya diperbaguskan, di mana B.J. Habibie memiliki kebijakan politik pada waktu itu. Kebijakan politik tersebut adalah adanya multi partai pada tahun 1999 nanti. Sehabis itu, sehabis itu adanya supaya kalian nanti baca, demokrasi ini memang menarik untuk kalian baca ya. Makanya kalian jangan malas-malas membaca ya. Ya. Tadi kita sudah mempelajari apa itu makna demokrasi, apa itu bentuk-bentuk demokrasi, apa itu prinsip demokrasi. Tadi ada 12 prinsip, dan periodisasi sampai reformasi tadi. Pokoknya itu saja dari Bapak, karena waktu tidak mencukupi. Tadi Bapak sudah kirim tugas ya? Ya, Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.